Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke acara 4, yaitu adalah observasi dari suhu harian menggunakan BMKG. Jadi, BMKG adalah suatu badan yang ada di Indonesia yang bertugas untuk mengambil data tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, BMKG ini salah satu badan yang bisa kita ambil yang terpercaya untuk mengamati dari suatu cuaca. Jadi pada praktikum kali ini kita akan mengamati cuaca menggunakan BMKG. Nah, observasinya selama 1 hari kita laksanakan sebanyak 3 kali, yaitu pada dini hari, siang hari, serta malam. Nah, apa saja yang diamati? Yang diamati adalah suhu cuaca, kemudian adalah temperatur, gelombang udara, tekanan angin, dan arah angin. Nah, observasi ini kita lakukan di 2 tempat. Jadi, tempat pertama adalah di lokasi domisili kalian. Jadi, misal domisili kalian adalah Wonosobo, tapi kalian ngekos di Magelang. Yang kalian ambil adalah data yang di Wonosobo, di rumah kalian asli. Nah, data kedua yaitu kita ambil data yang di Indonesia bagian timur. Ini dilakukan agar kita dapat membandingkan hasil dari Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Apakah sama cuacanya? Apakah sama? Nah, untuk yang di Indonesia bagian timur ini, kita bisa mengambil daerah NTB, NTT, Papua, dan lainnya. Kalian mungkin sudah paham pembagian Indonesia bagian timur seperti apa. Nah, pengamatan ini kita laksanakan selama 21 hari. Dan tidak boleh ada yang bolong. Selain itu, kita juga harus mengetahui lokasi ketinggian dari pengamatan kita. Jadi, kalian selain mencari data ini, kalian juga harus mengetahui ketinggian dari tempat pengamatan tersebut berapa. Karena ini sangat penting untuk pelaporan kita. Nah, selain itu nanti kalian juga harus mengetahui profil dari daerah tersebut. Kalian harus mengetahui bagaimana geografinya, bagaimana topografinya dari daerah tersebut. Baik yang di domisili kalian maupun yang di daerah Indonesia bagian timur. Untuk bagian Indonesia bagian timur, setiap anak berbeda. Nanti kita akan membuat list di grup, silakan kalian mengisinya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cuaca dan iklim. Jadi cuaca dan iklim itu berbeda. Banyak orang yang beranggapan cuaca dan iklim itu sama, tapi ini adalah 2 hal yang berbeda. Cuaca itu adalah keadaan yang singkat yang terjadi di atmosfer, seperti hujan. Nah, cuaca ini dapat berubah dalam waktu jam, bahkan dalam waktu hitungan menit. Sedangkan iklim adalah kondisi yang lama, bahkan tidak berubah di suatu daerah. Nah, yang seperti gambar kalian bisa lihat di samping, yaitu adalah perbedaan antara cuaca dan iklim. Yang paling jelas dari perbedaan ini adalah waktu terjadinya. Cuaca terjadi pada waktu yang singkat, misalnya pada 6 bulan sekali, misal di Indonesia berganti, tapi iklim ini tidak berganti. Indonesia beriklim tropis, ini akan terjadi sampai ke depannya. Bahkan bisa berubah jika ada satu perubahan iklim atau hal yang lainnya. Nah, sedangkan cuaca berpengaruh terhadap temperatur, tekanan udara, serta kelembapan. Sedangkan iklim berpengaruh kepada altitude dan latitude. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari cuaca. Cuaca ini bisa ada 2 pengertiannya. Cuaca adalah kondisi dari udara di atmosfer pada waktu dan lokasi tertentu yang dapat berubah. Kata kunci adalah tidak berubah.
Untuk menghitung cuaca, untuk mengobservasi cuaca, kita dapat menggunakan kondisi dari kondisi hujan, kondisi udara, terus awan, evaporasi, kelembapan, dan kecepatan angin di suatu tempat dari hari ke hari. Jadi, pengamatan dari cuaca dilakukan dari hari ke hari dan tidak terputus. Untuk itu kita melakukan pengamatan selama 21 hari untuk mengetahui cuaca di daerah tersebut. Nah, sedangkan iklim adalah kondisi, sedangkan cuaca di pengertian kedua adalah kondisi dari atmosfer pada tempat dan suatu waktu tertentu yang berhubungan dengan suhu udara, penyinaran, terus angin, hujan, dan kondisi udara lainnya. Yang berbeda dari cuaca dan iklim selain namanya, yaitu dengan ilmu yang mempelajarinya. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca disebut meteorologi, sedangkan ilmu yang mempelajari iklim adalah klimatologi. Dari sini kita bisa melakukan perbandingan bahwa cuaca dan iklim itu adalah suatu hal yang berbeda. Jadi, jangan sampai kalian menganggap itu adalah hal yang sama dari sekarang. Nah, kemudian pada bagian hasil, nanti kalian akan membuat tabel seperti ini. Jadi laporan kegiatan harian Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang dengan ketinggian 347 mdpl. Ini adalah contohnya yang ada di kecamatan saya. Jadi tabel pertama adalah tanggal, waktu, cuaca, suhu udara, gelombang udara, tekanan udara, dan arah angin. Nah, untuk waktu kan ada siang hari, malam hari, dan dini hari. Ini kalian amati pada waktu tersebut. Jangan kalian siang hari malah mengamati dini hari, karena itu akan berubah. Untuk mendapatkan data yang akurat, kita harus mengamatinya sesuai waktunya. Siang hari kalian bisa mengamati sekitar jam 12 atau jam 11-an. Malam hari kalian bisa mengamati sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Dini hari kalian bisa mengamati jam 3. Jadi saat kalian sahur, kalian bisa sambil mengamati di BMKG. Seperti ini penampakannya di BMKG. Jadi ada waktunya, terus ada kondisi dari cuaca tersebut, cerah atau cerah berawan atau hujan. Terus ada suhu, kelembaban udara, arah angin, serta tekanan udara. Seperti ini websitenya jika kalian buka di laptop atau komputer. Jadi kalian masuk ke websitenya, nanti pilih salah satu dari provinsinya. Nanti kalian pilih hingga ke tingkat kecamatan kalian. Dan jangan sampai salah ya, karena nanti akan kita list. Dan saya harap kalian tidak mengambil data sembarangan. Jadi misal kalau kalian kelupaan ambil datanya, terus kalian mengambil data dari teman kalian yang berbeda daerah, itu juga berbeda hasil cuaca dan iklimnya, karena hasil cuacanya. Karena cuaca di suatu daerah dan daerah lain sangatlah berbeda. Nah, ini untuk gambar yang lebih jelas. Kemudian saya akan menjelaskan tentang graf rumus. Graf rumus ini graf formula ini kita gunakan untuk mencari suhu rata-rata dari suatu daerah dengan hanya kita mengetahui ketinggian dari daerah tersebut. Jadi 26 determinasinya dikurangi 0,61 adalah konstantanya dan H ini adalah ketinggiannya. Jadi nanti ketinggian kita masukkan di sini, kita kalikan 0,61, terus dikurang 2,63, nanti kita ketemukan suhu rata-rata dalam Celcius. Nah, ini contoh soal yang akan kalian temukan jika misalnya kalian mendapatkan cuma mengetahui salah satu ketinggian di suatu daerah dan suhu di suatu daerah, tapi harus mencari suhu temperatur daerah lain. Nah, misalnya seperti ini. Wanggada berlokasi di ketinggian 200 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 30 derajat. 30 derajat ini adalah rata-ratanya. Sedangkan Kufukilen berlokasi di ketinggian 500 meter di permukaan laut. Nah, terus ditanyakan berapa suhu yang terjadi Kufukilen. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. TO ini adalah suhu yang kita ketahui, H ini adalah selisih antara ketinggiannya.
0,6 adalah konstantanya. Sebenarnya perhitungannya, kita ketahui suhu di Wakanda 200, Kufukilan 500, suhu di Wakanda 30 derajat. Kita yang cari adalah suhu yang di Kufukilan. Nah, kita temukan suhunya 30 derajat, terus perbedaan ketinggian adalah 300 meter, dari 500 dibagi 200, 500 dikurangi 200, terus kita mencari suhu yang di Kufukilan, dari 300 derajat, dalam kurung 300 meter ini bukan derajat, dibagi 100 dikali 0,6. Kita temukan 30 derajat dikurang dalam kurung 3 kali 0,6 derajat. 30 derajat dikurang 18 derajat. Kita temukan 28,2 derajat Celcius. Nanti kalian bisa pahami sendiri bagaimana cara perhitungan rumusnya. Nah, ini nanti kalian gunakan, kalian masukkan di bagian hasil. Nah, masukkan di bagian hasilnya adalah yang kalian ketahui nanti adalah ketinggian dari tempat daerah kalian, lalu kalian mencari suhu rata-rata di daerah kalian yang domisili, serta kalian mengetahui suhu ketinggian dari daerah yang bagian timur. Nanti kalian mencari suhu rata-rata yang di daerah bagian timur. Nanti kalian perhitungannya kalian masukkan di bagian hasil dan kalian bahas. Untuk susunan laporannya dari bab 1, latar belakang, tujuan dan manfaat, bab 2, tinjauan pustaka, bab 3, metode praktikum, bab 4, hasil dan pembahasan, bab 5, penutup dan kesimpulan, daftar pustaka, diusahakan 10 tahun terakhir, kemudian lampiran. Nah, untuk yang foto-foto yang tadi di BMKG ini, perharinya kalian bikin di lampiran. Jadi lampirannya ada 21 hari mengenai foto-foto screenshotan itu, agar tidak tertinggal. Nah, karena kita akan melakukan pengamatan 21 hari, kita mulai pada tanggal 26 April 2022 dan berjalan selama 21 hari. Penulisan laporan diketik, semuanya diketik, nanti dikirim ke email Asprak masing-masing. Jika ada pertanyaan, silakan kalian sampaikan di WhatsApp grup dari masing-masing praktikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.